Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mendiskusikan apa hasil dari pemikiran kami mengenai Provinsi Sumatera Selatan. Seperti biasa, pertama di sini saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya, Muhammad Hafiz Ali Basyasi, dengan nomor NIM 122390113. Dan yang kedua ada Brand Alfonso dengan nomor NIM 122390103. Yang ketiga ada Misbahuddin dengan nomor NIM 122390113. Dan yang terakhir ada Zidan Samba dengan nomor NIM 122390113. Next. Next. Nah, setelah kami memperkenalkan anggota-anggota kami, di sini kami akan mendiskusikan hasil pemikiran kami terkait mengenai Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang mempunyai cakupannya lebih dari 91,806,36 km kubik. Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utaranya. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2013, Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi menjadi 11 kabupaten dan 4 kota, serta 228 kecamatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam kurung Pali, dan Undang-Undang yang terakhir Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Musyawarah Utara. Maka Provinsi Sumatera Selatan secara administratif menjadi 13 kabupaten dan 4 kota dengan jumlah desa sebanyak 2.823 desa dan 363 kelurahan. Next. Nah, setelah itu ada gambaran masyarakat yang umumnya pada Sumatera Selatan. Jadi masyarakat Sumatera Selatan memiliki ragam etnis dan kelompok budaya, terbagi atas etnis pribumi dan etnis pendatang. Di sini etnis pribumi berada dalam satu istilah kolektif Melayu Palembang. Nah, yang kedua yaitu etnis hidup berdampingan dan damai, bahkan tidak pernah terjadi konflik antar etnis dan umat beragama. Nah, yang kedua ada kondisi lingkungan hidup alami pada Sumatera Selatan sendiri. Sumatera Selatan yang luasnya sekitar 9,15 juta hektar, jumlah penduduk sekitar 8,4 juta jiwa, merupakan provinsi di Indonesia yang terdampak persoalan lingkungan hidup, baik yang dirasakan manusia maupun flora dan fauna. Next. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Misbahuddin. Identifikasi masalah. Mengapa banyak terjadi alih fungsi lahan? Alih fungsi lahan banyak dilakukan oleh para perusahaan yang ingin membuka lahan untuk perkebunan sawit, tambak ikan, dan banyak digunakan untuk membangun pabrik-pabrik demi meraup keuntungan
dari tanah yang harusnya milik masyarakat. Namun dikarenakan peta yang belum diperbarui, maka perusahaan dapat bebas memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi. Faktor-faktor permasalahan non-M1 1.1.1 terjadi perebutan lahan antara masyarakat dengan korporat atau perusahaan. 1.2.1 Pemerintah kurang tegas dalam menegakkan hukum. 1.1.2 Oknum korporat yang berperilaku semena-mena dalam mengolah lahan dan alam. 1.2.2 Terdapat oknum di dalam pemerintahan serta korporat yang sudah bekerja sama demi kepentingan dua belah pihak. 1.1.3 Terjadi dikarenakan oknum mengambil alih lahan tanpa sepengetahuan penduduk setempat. 1.2.3 Korporat memberikan sejumlah uang kepada pejabat tinggi di pemerintahan. Metode M2 2.1.1 Pembakaran secara massal di lahan. 2.2.1 Perusahaan melakukan penggusuran lahan. 2.1.2 Perusahaan menyewa beberapa pekerja untuk membakar lahan. 2.2.2 Perusahaan menyewa alat berat untuk meratakan lahan. Mengenai M3.1.1 Pengalihan fungsi lahan oleh perusahaan. 3.1.2 Karena adanya suap menyuap dari perusahaan ke pemerintah daerah agar tutup mulut. 3.1.3 Disebabkan karena keinginan yang kuat terhadap harta dan keuntungan. Natur N1 4.1.1 Dampak dari pembakaran hutan massal semakin besar. 4.1.2 Dikarenakan kondisi kemarau panjang yang menyebabkan api mudah menjalar. 4.1.3 Jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran lahan. Market M4 5.1.1 Menguntungkan perusahaan itu sendiri. 5.1.2 Perusahaan mengincar tanah atau lahan yang tidak diketahui jelas sertifikat kepemilikan resminya. Information 6.1.1 Minimnya informasi masyarakat tentang peta di Sumatera Selatan. 6.2.1 Ketidaktahuan masyarakat mengenai kepemilikan lahan sekitar. 6.1.2 Peta yang belum diperbaharui di bagian lahan dan hutan. 6.2.2 Dikarenakan tidak ada yang mengetahui kejelasan sertifikat tanah dari lahan tersebut. 6.1.3 Kurangnya edukasi sendiri dari pemerintah mengenai peta yang ada di Sumatera setelah khususnya bagian lahan. Time T1 7.1.1 Marak terjadi pada musim kemarau. 7.1.2 Pemerintah melakukan pada musim kemarau dikarenakan saat musim kemarau lahan lebih mudah terbakar. 7.1.3 Kebakaran mudah terjadi karena pada saat musim kemarau lahan memiliki kandungan karbon yang tinggi. Sini saya akan menjelaskan solusinya, yaitu guna melawan kejahatan alih fungsi lahan. Kata Rida, dibutuhkan gerakan lokal, nasional, dan internasional untuk menyelamatkan bumi dari tindakan atas ketimpangan pengusahaan, pengrusakan sumber kehidupan, dan kejahatan terhadap lahan dan hutan terbuka. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum mengenai peraturan pemilikan lahan demi menjaga agar lahan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan tidak dikuasai massal oleh perusahaan yang mementingkan keuntungan mereka. Selanjutnya, Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkriteria penetapan tata cara dan mekanisme pengambilalihan serta perindustrian tanah terlantar untuk pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diantara dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jidan. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasannya cara untuk melawan kejahatan alih fungsi lahan paksa oleh pemerintah ialah menjaga alam itu sendiri dari kerusakan
tangan-tangan manusia yang mengeksploitasi dan merusak alam. Dengan menerapkan hal berikut. 1. Melarang pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. 2. Melarang penggunaan alat produksi yang bisa merusak lingkungan. 3. Mengeluarkan kebijakan dan peraturan ketat bagi perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam khususnya lahan dan hutan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan hasil pemikirannya terkait penjelasan mengenai Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya sebagai MC pamit mengundurkan diri dan terima kasih kepada siapa saja yang untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.